marah. Beli satu lalu pamit. Terima kasih baru buat acara. Memberi waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rifai Ahmad SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam, juga selaku Ketua MUI Kabupaten Tebo, dan saat ini akan menjadi pentausiah acara hari ulang tahun Desa Sidomutu. Yang saya hormati pada Kiai Bapak Kiai Anik Muhammad Anik, juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Dua orang ini yang tak demi. Beliau ini yang saya tak demi karena beliau mengajak kita masuk surga. Kalau kita nggak ikut beliau ini, dan harap masuk surga. Kemudian Bapak Iswara SP selalu bersama Ibu Ulu, mungkin belum hadir. Kemudian Bapak Misran selaku Kepala Desa Sitorukun beserta staf, juga Ibu Ponirah selaku Ketua Penggerak PKK Sitorukun yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Sarwono selaku Ketua BPD Desa Sitorukun beserta staf. Yang saya hormati Bapak mantan Kepala Desa. Saya sangat hormat beliau-beliau ini. Beliau inilah pengukir sejarah Sitorukun. Memang pada awalnya saya ini adalah termasuk saksi hidup orang yang pertama menginjak Sitorukun. Kalau nggak salah, hari Rabu Wage tanggal 9 Januari tahun 1980. Saya yang pertama masuk di sini. Saya hidup. Perhubungan saya dengan Pak Harto itu pertama. Kemudian tanggal 16 Januari, seminggu setelah sudahnya, ini kedatangan lagi warga dari Insanu Abri yang 98 kakak, 90 dari Insanu Abri, yang 8 itu titipan Kasumur. Itu yang kedua. Rombongan dia Pak Anodanto. Beliau masih anak-anak. Namun saya selalu beliau ini orang satu-satu yang berhasil Pak DPR mau mengakui saya itu gurunya. Saya gurunya. Mau terima kasih. Kemudian gelombang ketiga ada 4 gelombang. Gelombang ketiga itu rombongan Pak M. Salihin. Itu didatangkan dari Jawa sebanyak 100 kakak. Yang terakhir rombongan Pak Bidarto Selasih, itu dari Purworejo dan Solo. Saya hafal, karena catatan navigasi ini saya hafal betul, karena saya punya bukunya. Kepala desa selama ini saya hafal. Kepala SMP saya hafal. Kepala SD saya hafal, karena saya catat. Oleh itu, karena Desa Sidomutu ini merupakan suatu proses transmigrasi perpindahan dari warga Jawa Tengah, Jawa Timur, menuju proses adalah peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah. Untuk itu, Mas saya, sebelum saya menyampaikan saran pandang pada hari ini,
saya lebih sarankan nanti sekali kepada para sesepuh kita, para pendahulu kita yang merintis ini. Yang pertama kali adalah almarhum Bapak Miskin Effendi. Dia kepada yang pertama, dialah menggerakkan pendidikan di sini. Pasangan yang dengan saya, mendengar dari SD, TK, SMP, SPG, SMCP, ini pasangan dengan saya. Dan pas itu didukung oleh beliau, Pak Abis Walikin, Pak Pindarto, Pak Darsono, ini sama-sama berjuang mendirikan sekolah-sekolah. Jadi beliau-beliau ini kalau umurnya itu umur 60 tahun, ingat betul apa yang terjadi pada Abis tahun 60. Mana? Oh. Demikian Pak. Itulah maka ini riwayatnya. Pak Meslan ini sahabatnya Bapak Presiden kita. Pak Prabowo itu presiden ke-8. Pak Meslan ini kepala desa ke-8. Pas pertama Pak Noyanto. Pak Noyanto murid pertama saya kelas 6 yang di sini SD-nya. Di rumah Pak Bahafar 6 orang, murid saya kelas 6 pertama kali. Maka sampai sekarang masih ada mengikuti guru. Namun sampai sekarang Pak Noyanto ini punya aset yang luar biasa. Terutama di masjid Pedulia bukan main-main nih. Saya sebutkan, beliau nanti akan apa. Yang kedua, Pak Taib. Pak Taib juga luar biasa nih. Beliau mendirikan TK, Pak Faseh, mendirikan SD 237, mendirikan SMK. Beliau ini semasa beliau mendirikan 3 sekolah. Luar biasa. Pak Firno, nama nyanyian Tugu Lele, mau kerja Indonesia ter-Indonesia. Si Jorgon terkenal dengan Tugu Lelenya. Ya, maka beliau saya mohon pada Bapak sekalian, semuanya hadir. Marilah kita kirim doa kepada para pendahulu kita. Saya juga banyak kita karena waktu 20 menit. Mari kita berdoa, mudah-mudahan para pendahulu kita dari Bapak Miskin Effendi almarhum, Bapak almarhum Darwin, tokoh-tokoh agama Pak Haji Karman Haji Mustafa, Bapak Subandi, Bapak Slamet, Bapak Sugiyo, Bapak Subandi, dan Pak Akib Muhammad, tokoh agama. Mari kita doakan, mudah-mudahan beliau di sananya diampuni dosa-dosanya, kemudian diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan di lapangan kuburnya diberikan cahaya kuburnya. Maka itu bagi yang masih hidup beliau ini adalah mudah-mudahan diberikan ampunan dosanya dan diberikan diterima oleh amal ibadahnya. Bi taufik al-hadaniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya akan membacakan puisi, sebuah puisi dengan judul Jejak Bakti di Tanah Harapan, karya Haji Rohmadi. Peringatan hari ulang tahun ke-46 Desa Sijombon. Bukan saya.
46 tahun yang lalu, suara polis kapal dan deru mesin truk tua masih mengiang-iang, membawa raga-raga kuat dari tanah Jawa yang jauh di sana, meninggalkan kampung halaman, membawa segenggam doa. Dan seperti mimpi dalam bungkusan kain lusuh, tahun 1980 adalah saksi bisu ketika kaki-kaki perkasa para perintis menginjakkan kaki di hutan belantara yang kini menjadi situ rukun tercinta. Tiada aspal, tiada lampu, sepi, sunyi, hanya suara hewan hutan rimba. Namun di dada mereka ada api semangat yang tak kunjung padam. Rimbo raya, ucap mereka. Dengan bibir bergetar yang kini diganti situ rukun. Sebuah janji bahwa di tanah ini kita harus jadi rukun. Dari tanah Jawa kita hanya membawa tekad dan harapan, membabat hutan belantara, semak belukar, membuka lahan, memeras keringat menjadi bulir kehidupan. Bahaya mengancam tak dihiraukan demi anak cucu, demi masa depan lebih terang. Kini lihatlah, 46 tahun telah berlalu, pohon karet, pohon sawit telah membentang, kebun-kebun telah rindang, anak-anak sarjana kini telah menjadi sarjana dan pemenang. Namun jangan sekali-kali kita lupa akan akar. Pada bau tanah basah dan nasi jagung, nasi oyak disela-lelah. Tahun 2026 ini, di usia yang ke-46, situ rukun bukan lagi sekedar titik peta stabilisasi. Ini adalah rumah bagi hati yang saling mengasihi. Ia adalah bukti bahwa kerja keras tak akan pernah ingkar janji, tak pernah mengkhianati. Terima kasih para sesepuh, terima kasih para pejuang membuka lahan. Keringatmu adalah aspal jalan kami, doamu adalah pagar desa kami. Bapak Mensan, pengemudi desa Sitorukun, selalu menggeliat di segala bidang pembangunan merata, ciptakan desa mandiri, mampu bersaing menuju desa yang hebat. Selamat ulang tahun desa Sitorukun, dirgahayu, teruslah jaya dalam harmoni, tetaplah rukun dalam keberagaman hingga akhir zaman. Semoga Allah meridhoinya. Sulian berkeselasi bawa tuku setik jatuh. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.